Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin yang ada di luar negeri juga monggo silakan absen. Karena setiap hari saya membaca pesan-pesan yang masuk dari kalian semuanya, oke? Nah, di channel Raudio ini menceritakan kisah-kisah misteri gitu. Akan tetapi perbedaannya dengan Rian Agus Widodo, ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan sahabat saya itu Lutfi. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada sebuah perkampungan yang dimana perkampungan tersebut ini diteror oleh nenek-nenek tua. Anehnya, sasaran dari nenek tua tersebut ini anak-anak di bawah umur. Ini sebenarnya nenek tua ini siapa? Manusiakah atau siluman? Karena banyak orang yang melihat wujud dari nenek tua itu kadang berubah menjadi makhluk yang seram berwarna hitam. Ini manusia apa siluman? Kalian sudah penasaran semuanya? Kita simak dan dengarkan cerita yang akan dibawakan sahabat saya, Lutfi, di Raudio. Sampah saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi, di channel Raudio. Pada episode kali ini, seperti biasa, saya akan membawakan satu buah cerita kiriman dari salah satu subscriber Raudio. Dan pada cerita kali ini berjudul Dongeng Nenek Ipah. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1995. Namaku Dani. Kisah ini berawal saat aku baru menginjak umur 7 tahun. Ibuku sering bilang, dari umurku 1 tahun, agak sulit diajak kemana-mana. Setiap kali diajak keluar, lebih sering menangis, bahkan mengamuk. Kebiasaan itu akhirnya bisa hilang, semenjak aku masuk taman kanak-kanak. Pada saat itulah, aku menjadi lebih sering bermain di luar rumah, bersama kedua sahabatku, Fahrul dan Indra. Mereka berdua tinggal di samping kanan dan kiri rumahku. Awalnya keseharianku normal-normal saja, sampai teror itu datang dan mengubah semuanya. Teror yang menghantui satu kampung, sebuah teror yang sangat menyeramkan dari sosok bernama Nenek Ipah. Seorang nenek yang tinggal sendirian di sebuah gubuk kayu, tidak jauh dari rumahku. Tepatnya berada di samping lapangan, belakang rumah. Ukuran biliknya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, meja kecil, satu almari kayu, dan area dapur. Dan bilik itu tanpa kamar mandi. Pak RT, kakeknya Indra, yang tinggal di samping rumahku, memberikan akses kamar mandi kepada Nek Ipah, dengan selalu membuka pintu belakangnya agar Nek Ipah bisa masuk kapanpun. Sedangkan untuk keperluan mencuci pakaian, ia harus berjalan agak jauh ke belakang rumahnya, menuju sebuah sumur. Setiap warga yang mampu ditawari untuk membantu kebutuhan sehari-hari Nek Ipah, terutama bahan pokok atau makanan. Biasanya akan digilir. Misalnya minggu ini giliran keluarga Pak RT, minggu berikutnya giliran keluargaku, dan seterusnya. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih, warga menyediakan beberapa kedip besar di dekat rumah Nek Ipah. Airnya diambil dari kamar mandi rumahku, karena posisinya lebih dekat ke sana. Aku, Indra, dan Fahrul sering bermain kelereng dan petak umpet di lapangan depan rumah Nek Ipah. Bahkan kadang hingga menjelang maghrib. Dan terkadang Nek Ipah memperhatikan kami yang sedang bermain. Dia duduk di kursi teras rumahnya. Raut wajahnya terlihat senang setiap kali melihat kami bermain. Dan jika sudah menjelang maghrib, ia akan memperingatkan kami untuk segera pulang. Oh iya, ada kebiasaan Nek Ipah yang paling kami suka, yaitu sering bercerita. Mulai dari cerita zaman penjajahan, dongeng, horor, bahkan pelajaran hidup. Sore itu, kami melihat Nek Ipah sedang duduk di teras. Sontak kami pun menghampirinya. "Nek, aku pengen denger cerita dong, Nek," pinta Indra. "Mau cerita apa, Nak?" tanya Nek Ipah. "Cerita hantu aja, Nek," saut Fahrul. "Jangan ah, jangan. Udah mau maghrib malah cerita gituan." Dan aku pun menolaknya. "Ya, si Dani dari dulu emang penakut," ledek si Indra. "Ya udah deh, terserah nenek aja mau cerita apa," balasku sambil pasrah, daripada menjadi bahan ledekan. Dan Nek Ipah pun mulai bercerita. Dulu, waktu ia masih muda, kampung ini masih banyak kebun dan pepohonan. Tidak seperti sekarang, yang sudah didominasi oleh bangunan rumah.
Ada satu sosok yang sering muncul. Sosok menyeramkan yang bersembunyi di balik pepohonan. Namanya Wewe Gombel, ucap Nek Ipah. Ia sudah beberapa kali bertemu dengan sosok itu. Hah, Wewe Gombel, Nek? Fahrul nampak terkejut mendengar namanya. Iya, wanita bertubuh besar yang dipenuhi borok dan bau sekali. Sayapnya juga besar, seperti kalong. Wah, kayak Batman dong, Nek, potong Fahrul. Shh, diem Rul, saut salah satu temanku yang lain. Wajahnya sangat menakutkan, matanya merah. Ada taring panjang di mulutnya, rambutnya juga gimbal. Dan yang paling khas itu, payudaranya sangat besar, sampai menyentuh tanah. Lanjut Nek Ipah, diikuti gelak tawa dari kami. Kalian jangan ketawa. Wewe Gombel itu suka sama anak-anak seperti kalian. Biasanya, dia nyari anak yang main sendirian sehabis maghrib. Nanti bakal dibawa ke tempatnya. Emang dibawa kemana, Nek? Tanyaku. Dibawa ke alam lain. Nanti kalian disembunyikan di balik sayapnya. Di sana kalian juga bakal dikasih makanan-makanan enak. Biar kalian betah. Balas dari Nek Ipah. Hah? Makanan enak, Nek? Iya. Kelihatannya seperti nasi, mie, atau makanan kesukaan kalian. Tapi sebenarnya itu belatung, cacing, makanan sisa, bahkan juga sampah. Ih, jijik aneh. Udah aneh ceritanya, serem. Kataku. Iya, sebentar lagi juga maghrib. Mending kalian pada pulang daripada nanti kalian diculik Wewe Gombel, ucap Nek Ipah menakut-nakuti kami. Sebagian anak-anak pun sudah berlari pulang ke rumahnya, menyisakan aku, Fahrul, dan Indra. Sebelum melangkah pulang, Indra mengajukan sebuah pertanyaan. Nek, anaknya nenek dibawa Wewe Gombel ya, Nek? Kenapa kamu bilang begitu? Suara Nek Ipah meninggi. Soalnya anak nenek kan gak pernah kelihatan, Nek. Hehehe, ucap Indra sambil cengengesan. Indra tidak menyadari bahwa ucapannya tersebut telah melukai hati Nek Ipah. Wajahnya berubah seperti orang menahan amarah dan senyumannya pun mendadak hilang. Pulang sana, udah mau maghrib. Nek Ipah pun berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumahnya. Suara bantingan pintu sudah jelas menandakan kalau ia marah. Nah Londra, Nek Ipah jadi marah tuh, ledek Fahrul. Iya, lagian ngapain sih kamu bilang gitu sih, Indra? Timbalku. Ih, bercanda doang, malah marah. Ya udah yuk, balik yuk. Nek Ipahnya juga udah masuk ke rumah, balas dari si Indra. Dan kami pun akhirnya pulang. Aku memilih untuk masuk rumah melalui pintu belakang, dekat kamar mandi. Dari gang dekat lapangan, hanya tinggal melompati pagar samping kamar mandi. Saat masuk ke dalam rumah, kulihat ibu sedang memasak makan malam. Ibu, Nek Ipah itu punya anak ya, Bu? Tanyaku seraya menghampiri ibuku. Tanya ke Abah aja sana, ibu lagi masak, balas ibu. Abah di mana, Bu? Di gudang. Aku pun berjalan ke depan rumah, menuju ke gudang. Abah sedang menggarami beberapa kulit domba yang baru saja datang. Nek Ipah itu punya anak gak sih, Bah? Aku melempar pertanyaan yang sama. Kenapa emangnya, Dik? Tadi kan lagi denger Nek Ipah cerita. Si Indra malah bilang kalau anak Nek Ipah dibawa Wewe Gombel. Soalnya gak pernah kelihatan. Terus Nek Ipahnya jadi marah. Terus, gak boleh ngomong gitu. Besok bilang ke Indra, suruh minta maaf sama Nek Ipah. Jadi, anaknya Nek Ipah beneran dibawa Wewe Gombel ya, Bah? Tanyaku lagi yang penasaran. Kamu juga sama. Anak Nek Ipah masih hidup kok, balas dari Abah. Terus kemana, Bah? Kok gak pernah ada di rumah? Anaknya kerja di luar pulau. Biasanya 2-3 bulan sekali datang. Cuma kayaknya udah hampir 5 bulan ini masih belum kelihatan. Oh gitu ya, Bah? Iya. Makanya jangan bahas anaknya, kasihan. Mungkin Nek Ipahnya lagi kangen. Iya, Bah, iya, balasku seraya kembali ke dalam rumah dan segera masuk ke kamar. Pagi menyapa, aku mengajak Indra dan Fahrul ke rumah Nek Ipah. Dan tujuannya tentu saja untuk meminta maaf. Assalamualaikum, Nek. Namun tidak ada jawaban. Assalamualaikum, Nenek. Untuk kedua kalinya masih tidak ada jawaban. Assalamualaikum, Nenek. Kami dikagetkan dengan kemunculan Nek Ipah dari samping rumahnya.
Ada apa nak? Pagi-pagi udah pada kesini? Tanya Nek Ipah. Ini Nek, si Indra mau ngomong Nek. Sambil kudorong sedikit pundak Indra ke depan. Mau ngomong apa nak? Nenek, Indra minta maaf ya. Kemarin udah bilang gitu sama nenek. Ucap Indra dengan wajah menyesal. Tidak apa-apa, balas Nek Ipah seraya masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, kami masih berdiri di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, Nek Ipah keluar dengan membawa beberapa helai pakaian. Loh, kok masih pada di sini? Nenek udah maafin kalian kok nak, ucap Nek Ipah. Makasih ya Nek, jawab dari Indra. Nek Ipah berjalan ke samping rumahnya. Kuintip sedikit, ternyata ia sedang mencuci baju dengan ibu-ibu yang lainnya di sumur belakang. Setelah itu, kami kembali ke rumah masing-masing. Singkat cerita, sekitar 1 bulan kemudian, orang yang paling ditunggu-tunggu Nek Ipah akhirnya datang. Iya, anaknya pulang. Tapi aku tidak sempat bertemu dengannya karena kedatangannya begitu singkat. Hanya saja, ada hal yang aneh semenjak kedatangannya. Nek Ipah menjadi jarang keluar rumah. Biasanya kehadiran kami di lapangan bisa memancing Nek Ipah untuk keluar rumah. Namun, ia tidak juga keluar. Entahlah, aku tidak tahu apa yang membuatnya menjadi seperti itu. Kebetulan hari ini, keluargaku mendapat giliran memasak untuk Nek Ipah, sehingga aku bisa melihatnya secara langsung. Ibu, hari ini yang antar makanan biar aku aja ya Bu, pintaku pada ibu yang sedang memasak di dapur. Iya, nanti kalau udah selesai nanti dipanggil ya, balas dari ibu. Selang 30 menit kemudian, Dek, udah selesai nih, teriak ibu dari dapur. Iya Bu, sahutku seraya berjalan ke arah dapur. Awas jangan sampai tumpah, kasihan Nek Ipah lagi sakit. Hah? Sakit Bu? Tanyaku sambil bingung. Iya, Nek Ipah lagi sakit. Udah cepetan sana, anterin, perintah dari ibu. Ku antar rantang berisi makanan itu, dan sedikit mengintip isinya. Ternyata ada nasi, orek tempe, sayur tahu, dan ada ayam suwir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek Ipah. Masuk nak, pintunya tidak dikunci, saut Nek Ipah dari dalam rumah. Segera ku buka pintu, lalu masuk ke dalam rumahnya. Terlihat Nek Ipah sedang terbaring di tempat tidur dengan wajah yang nampak lesu. Simpan di sana saja ya nak, perintah Nek Ipah sambil menunjuk sebuah meja kecil di area dapur. Aku pun meletakkan rantang itu di sana. Ya udah Nek, aku pulang ya Nek, ucapku seraya berjalan ke arah pintu. Iya, bilang ke ibumu, terima kasih ya nak, pesan dari Nek Ipah. Iya Nek, balasku seraya keluar dari rumah Nek Ipah. Setelah melihat kondisinya, aku jadi mengurungkan niat untuk bertanya tentang penyakit yang ia derita. Dan bertanya ke ibu pun rasanya percuma, karena pasti ibu tidak tahu jawabannya. Harapan satu-satunya hanya menunggu Abah pulang. Menjelang maghrib, Abah sudah di rumah. Abah, Nek Ipah sakit apa ya Bah? Tanyaku pada Abah yang sedang duduk di ruang tengah. Katanya cuma masuk angin, nanti juga sembuh, balas Abah. Lanjut meminum teh hangat yang sudah ibu sediakan. Oh gitu ya Bah. Beberapa hari terakhir, aku terus yang selalu mengantarkan makanan ke rumah Nek Ipah. Dan kulihat kondisinya tidak kunjung membaik. Sampai akhirnya terdengar kabar kalau ia terjatuh di kamar mandi. Abah, Pak RT, dan beberapa warga lain membawanya ke rumah sakit terdekat. Tubuhnya terasa panas, gemetaran menahan rasa sakit di bagian pinggulnya. Dokter pun bilang kalau Nek Ipah terserang gejala tifus dan ada memar di bagian pinggul akibat terjatuh. Dokter menyarankan untuk dirawat inap saja. Pak RT pun setuju, dan untuk biaya perawatannya akan meminta sumbangan dari para warga. Sayangnya, perihal dana sumbangan itu terdengar oleh Nek Ipah, sehingga ia menolak untuk dirawat inap. Dokter dan Pak RT tidak dapat memaksa. Akhirnya setuju untuk membawanya kembali ke rumah. Dilihat dari kondisi Nek Ipah yang lemah, Abah meminta Pak RT untuk menghubungi anaknya. Untungnya, Pak RT sempat diberi secari kertas yang berisi nomor telepon oleh anaknya. Bergegas ia pulang ke rumahnya untuk mengambil kertas tersebut. Setelah itu, ia pun kembali ke rumahku.
Lalu Abah memintanya untuk menelpon memakai telepon rumahku. "Tersambung, Pak?" tanya Abah. "Nyambung, tapi tidak ada yang angkat," balas Pak RT sambil memegang gagang telepon. Pak RT terus mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi ternyata itu nomor telepon kantor. Dan sialnya, sang anak sudah tidak bekerja di sana. Alamat yang tertera di kertas pun terlalu jauh karena harus keluar pulau. Abah pun meminta Pak RT untuk mengirimkan surat ke alamat rumahnya itu, berharap surat itu dibaca dan anaknya bisa segera datang. Sementara itu, aku dan warga lainnya tetap berharap semoga Naipah akan baik-baik saja. Kondisi Naipah kian hari kian memburuk. Untuk berjalan saja sudah sangat sulit, sehingga ia harus menggunakan sebuah tongkat kayu untuk menopang berat tubuhnya. Dan sesekali warga membopongnya jika ingin ke kamar mandi. Hingga akhirnya kabar buruk pun datang. Sekitar pukul 5 pagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Bu Eti, Bu Eti," terdengar suara dari luar rumah hingga membuat semua penghuni rumahku terbangun. Kulihat ibu berjalan ke arah pintu, lalu segera membukanya. Dan ternyata itu adalah Bu Ani, ibunya Indra, yang sedang berdiri di depan pintu. Bu Eti, Naipah Bu, Naipah." Suara Bu Ani terdengar panik bercampur sedih. Kulihat pipinya basah dan matanya sembab. "Kenapa? Naipah kenapa?" tanya ibu. "Naipah meninggal Bu." Tangis Bu Ani pun pecah. Mataku pun ikut berembun. Dan tak lama, bulir-bulir benih sudah jatuh di pipiku. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap ibu. Tak lama ayah menghampiri kami. Usai mengetahui tentang berita duka tersebut, ia langsung mengajak kami semua ke rumah Naipah, dan kami semua pun pergi ke sana, termasuk kakakku yang baru bangun. Kondisi di depan rumah Naipah sudah ramai sekali, sudah banyak warga yang berkumpul. Aku sendiri tidak punya keberanian untuk melihat lebih dekat, apalagi melihat kondisi jenazahnya, sehingga aku hanya bisa menontonnya dari kejauhan bersama anak-anak yang lainnya. Dari kerumunan orang tua, kulihat Indra berlari mendekat. "Ada apa Indra?" tanyaku. "Kamu tahu gak Naipah meninggalnya gimana?" kata Indra balik bertanya. Kita nggak tahu," balas Farul. "Iya, aku juga nggak tahu," balasku. Gini," ucap Indra. Lalu Indra pun bercerita. Indra sempat menguping obrolan warga. Katanya, tubuh Naipah ditemukan terbujur kaku di lantai rumahnya, sendirian. Tidak ada siapapun yang mendampinginya. Sungguh kasihan sekali. Sejak Naipah sakit sampai meninggal dunia, tak ada sedikit pun kabar dari anaknya. Sehingga warga berinisiatif untuk langsung mengurus jenazahnya agar bisa segera dimakamkan. Jenazah Naipah dimandikan di dekat sumur di belakang rumahnya. Pak RT pun melarang anak-anak untuk mendekat atau sekedar melihat proses pemandian jenazah. Jadi, kami hanya berkumpul di lapangan saja. Setelah dimandikan, jenazah Naipah dibawa kembali ke rumahnya untuk dikafani. Dari kejauhan, kulihat beberapa warga sedang membawa keranda mayat, lalu meletakkannya di depan rumah Naipah. Tak lama kemudian, terlihat beberapa warga keluar dari rumah Naipah. Mereka pun menggotong jenazah Naipah yang sudah dikafani dan kemudian meletakkannya di atas keranda. "Mau ikut nggak Dan?" tanya Indra. Kemana Indra?" "Ya ke makam lah." Jujur, aku takut saat mendengar kata makam. Yang ada di pikiranku pastilah seram dan banyak hantu. "Mau nggak?" tanya Indra lagi, mengacaukan imajinasiku. Ya udah mau deh," balasku dengan terpaksa. Aku tak mungkin bilang takut, karena pasti akan jadi bahan ledekan baru olehnya. Warga pun mulai menggotong keranda itu, menjauhi rumah Naipah. Dan kami pun membuntutinya dari belakang, tak mau terlalu dekat. Setelah berjalan cukup jauh, kami pun tiba di masjid yang letaknya tak jauh dari pemakaman. Kali ini aku, Indra, Fahrul, dan teman-teman lainnya ikut masuk ke dalam masjid. Di saat warga sedang menyolatkan jenazah, kami hanya berdiam diri di pelataran masjid. Setelah itu, jenazah pun dibawa ke areal pemakaman. Ini pertama kalinya aku masuk ke area pemakaman. Sebelumnya aku tidak pernah berani, walaupun di siang hari. Kuedarkan pandanganku melihat area pemakaman yang dipenuhi pohon kamboja dan satu pohon beringin besar tepat di tengah-tengahnya. Aku pun berjalan, mendekati salah satu pohon kamboja. Aku mengambil beberapa helai bunga yang jatuh ke tanah. Bunganya berwarna putih dengan harum yang khas. Kuhampiri teman-teman yang sedang duduk di dekat pohon beringin, sambil membawa beberapa helai bunga kamboja di genggaman. "Ih Dani,
kenapa sih bawa gituan? Kata Indra saat melihatku mendekat. Iya, buang Gi, gak boleh tahu ambil gituan, timpal si Fahrul. Kuturuti permintaan mereka. Aku pun membuang bunga yang ada di dalam genggaman tanganku. Aku masih belum mengerti alasan mereka berdua tidak suka dengan bunga Kamboja. Aku pun bergabung, duduk di bawah pohon beringin. Dari kejauhan terlihat kalau prosesi pemakaman Ipah masih belum selesai. Anehnya, mataku malah fokus ke tempat lain, di sudut pemakaman, dekat pohon Kamboja. Kulihat ada seseorang yang berdiri menatap ke arah makam Ipah. Dan sepertinya dia seorang perempuan. Terlihat dari rambutnya yang panjang, mengenakan baju serba hitam, lengkap dengan payung hitam. Sejak tadi ku perhatikan, orang itu tak bergerak sama sekali. Lihat apa sih Dan? Serius amat dari tadi? Suara Fahrul sedikit mengagetkanku. Aku pun menoleh ke arah Fahrul. Itu Rul, coba lihat ke sana. Kutunjuk ke arah pohon Kamboja tadi. Tapi ternyata orangnya sudah tidak ada. Apaan sih Dan? Tanya Fahrul. Tadi ada orang yang pakai baju hitam berdiri di sana. Mana? Orang gak ada. Balas si Fahrul. Tadi ada Rul, beneran. Nah terus sekarang kemana? Ya aku gak tahu. Ya mungkin aja itu orang mau lihat pemakaman Ipah Dan. Tapi kayaknya enggak. Orang barusan dia cuma berdiri doang. Dia gak gerak sama sekali. Elaku. Tahu nih si Dani, ngaco banget. Ledek si Indra. Apa mungkin aku salah lihat? Padahal jelas sekali aku melihat orang itu berdiri di sana. Namun, baru kualihkan sebentar pandanganku, dia sudah menghilang. Kayaknya udah selesai tuh. Yuk pulang yuk, ajak si Indra. Kulihat orang-orang sudah mulai membubarkan diri, dan kami pun menunggu di pintu masuk pemakaman. Namun, rasa penasaranku tadi masih belum tuntas. Kembali kulihat ke pohon Kamboja tadi. Itu ada itu, tuh ada, dia muncul lagi, kataku sambil menunjuk ke arah pohon itu. Mana Dan? Orang gak ada apa-apa di sana, saut Fahrul. Padahal dia masih berdiri di sana. Tapi kenapa Fahrul bilang tidak ada? Setan kali. Hayo lo Dani, ucap Indra sambil menakutiku. Dan aku pun memalingkan muka setelah mendengar ucapan Indra itu. Para orang tua kami sudah terlihat berjalan keluar dari pemakaman. Kami pun menghampirinya, lalu berjalan beriringan menuju ke rumah. Sebelum sampai di ujung area pemakaman, aku kembali menengok ke arah pohon Kamboja yang tadi. Benar, aku tidak salah lihat. Dia masih berdiri di sana. Dan kali ini posisinya membelakangiku. Tuh orang dari tadi ngapain ya? Pikirku dalam hati. Aneh, dia seperti mendengar ucapanku. Perlahan-lahan, kepalanya bergerak, berputar 180 derajat dan segera menengok ke arahku. Dan di saat itulah, aku baru tersadar kalau dia bukanlah manusia. Beruntung sekali posisiku udah jauh, sehingga wajahnya sama sekali tidak terlihat. Kalau tidak, malam ini aku sudah pasti akan bermimpi buruk. Aku pun memalingkan wajahku. Lalu aku berjalan mendekati Indra. Indra, beneran ternyata, ucapku. Apaan sih Dan? Indra pun nampak bingung. Itu, yang tadi di makam, ternyata bukan manusia Indra. Tahu dari mana kamu? Tadi dia muncul lagi Indra. Terus kepalanya muter, jelasku kepada Indra. Nah lo, hati-hati Dan. Dia bisa ikut lo sampai rumah. Indra malah menakut-nakutiku. Jangan gitu dong Indra, balasku. Indra pun tertawa, lalu berlari mendahului rombongan. Aku mengikutinya dari belakang bersama Fahrul. Kami bertiga pun sudah sampai lebih dulu di dekat lapangan. Namun, memilih untuk menghentikan langkah, menunggu warga lain yang lewat. Iya, kami masih takut melewati bekas rumah Ipah. Tak lama kemudian, Abah dan Ibu berjalan mendekat. Aku pun kembali berjalan di samping mereka sampai ke rumah. Saat melewati rumah Ipah, entah kenapa ada perasaan sedih yang muncul. Kelak aku akan merindukan cerita-ceritanya. Langit sudah gelap, menandakan hari yang sudah malam. Tiba-tiba muncul keinginan untuk buang air kecil. Aku pun bangkit dari tempat tidurku, lalu berjalan keluar kamar. Kulihat kakakku sedang asyik menonton televisi. Ingin sekali memintanya mengantarku ke kamar mandi, tapi jawabannya pastilah tidak mau. Rumahku hanya memiliki satu kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Letaknya di samping gang menuju ke lapangan. Jika ingin pergi ke sana, bisa melewati pintu depan, lalu berjalan melewati samping rumah. Bisa juga berjalan ke dapur dan melewati pintu belakang. Dan tentunya, aku memilih melewati dapur. Dengan langkah cepat aku pergi ke dapur, lalu segera membuka pintu belakang.
Ada angin bertiup, hembusannya terasa dingin dan menampar wajahku. Agak sedikit ragu, tapi aku tetap melangkah keluar. Lalu aku pun berdiri sejenak di depan pintu kamar mandi. Perlahan, mulai kubuka pintu kamar mandi. Dan ternyata aman. Tidak ada apa-apa, ucapku dalam hati. Aku pun segera masuk ke dalam kamar mandi tanpa menutup pintunya. Ada satu hal yang paling menyebalkan ketika membuang air kecil. Sudah pasti posisiku berdiri akan menghadap ke lapangan. Tepat di atas WC jongkok, ada lubang ventilasi berukuran kecil. Melalui lubang itulah, aku bisa melihat kondisi lapangan dengan jelas. Karena takut, kali ini aku memilih untuk buang air kecil sambil berjongkok. Dan seketika, sebuah perasaan tak enak pun muncul. Baru saja aku mulai buang air kecil, terdengar suara air mengucur dari arah lapangan. Siapa yang pakai air kendi malam-malam begini? Pikirku dalam hati. Setelah buang air kecil, aku beranikan diri mengintip area lapangan melalui lubang ventilasi. Suaranya menghilang. Kulihat di dekat kendi itu, tak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, suasananya menjadi sangat sunyi sekali. Bahkan, suara jangkrik pun sudah tidak terdengar lagi. Aku pun bergegas membalikkan badan dan segera keluar dari kamar mandi. Saat baru melangkah keluar, aku merasakan ada angin dingin yang berhembus hingga terasa ke seluruh tubuhku. Aku menarik nafas panjang dan tercium wangi kapur barus. Mungkin itu berasal dari saluran air, bekas memandikan jenazah Neipah tadi pagi. Pikirku dalam hati, seraya berjalan ke arah pintu belakang. Baru melangkah satu kaki masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Suaranya yang keras membuatku sangat terkejut. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah dan segera menutup pintu belakang. Belum melangkah jauh dari pintu belakang, terdengar kembali suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Dan diikuti dengan suara wanita yang sedang bersenandung. Sontak aku pun berlari, langsung masuk kembali ke dalam kamar. "Kenapa lari, Dan?" tanya si Akbar, kakakku. Tadi pintu kamar mandi ketutup sendiri, Kak," jelasku. Angin kali," balas si kakak. "Terus ada suara perempuan nyanyi sama suara air. Di mana emangnya?" "Di kamar mandi, Kak." "Alah, salah denger palingan. Udah, mending tidur aja sana." Aku pun mencoba menutup mataku dengan selimut, berusaha memejamkan mata dan segera tertidur. Hari berikutnya, aku tidak mengalami kejadian aneh lagi. Kurasa kemarin itu berasal dari rasa takutku sendiri pada si wanita berpakaian serba hitam ketika di pemakaman. Selama 3 hari usai kematian Neipah, warga rutin melakukan pengajian. Pengajiannya dilakukan di rumah Pak RT karena rumah Neipah terlalu kecil untuk acara tersebut. "Kak, mau ke rumah Pak RT?" tanyaku pada Akbar yang masih asik nonton TV. "Belum mulai kan?" Aku pun berjalan ke teras, menengok ke arah rumah Pak RT. Lalu aku kembali ke ruang tengah. "Belum sih, Kak. Kalau mau duluan aja, Dani." "Iya," balasku. Lalu aku pun berjalan ke dalam kamar, mengambil celana panjang. Setelah siap, aku berjalan ke samping rumah, memanjat tembok pagar yang agak pendek, tepat di samping pohon mangga yang berukuran besar. Warga sudah mulai berdatangan, dan pengajian pun dimulai pukul 6:30 malam. Aku, Indra, Surya, dan Fahrul tidak masuk ke dalam rumah. Kami memilih duduk di balai bambu di samping pohon mangga. "Hei, main ke lapangan yuk," ajak Surya, seraya beranjak dari balai. Enggak, takut ah." Aku pun menolak ajakannya. Si Dani sih emang penakut," ejek dari Indra. "Ayolah Dan, takut apa sih?" kata Surya sambil menarik tanganku. Ya udah deh, ayo." Hingga terpaksa, aku pun ikut dengan ajakan mereka. Kami berjalan menuju lapangan. Suasananya sepi dan agak gelap karena lampu di teras rumah Neipah sudah tidak lagi menyala. Jadi hanya ada satu penerangan saja dari lampu di tengah lapangan. Main petak umpet aja yuk," ajak si Surya. Ayo. Indra dan Fahrul pun kompak menjawab. Sementara itu, aku masih ragu. Lebih tepatnya, aku takut bermain petak umpet pada saat malam hari. "Hum balai hum gambreng, Neipah pakai baju rombeng," ucap Fahrul, Indra dan Surya bersamaan sambil mengulurkan telapak tangan mereka. "Dani, kenapa kamu gak ikutan sih?" tanya Indra. Jangan pada gitu tahu," balasku. "Oh iya, lupa.
Yuk ikutan yuk. Om Pimba alayum gambreng. Dan aku pun kalah. Ya, Dani yang jaga, ucap si Fahrul. Hitung sampai 10 ya, jangan curang lo Dani, ucap si Indra. Seraya berjalan menjauh. Aku pun berjalan mendekati pagar tembok rumah Bu Endah. Berdiri di depan tembok, lalu menutup mata dengan kedua telapak tangan, dan aku pun mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Aku merasakan ada yang menepuk pundakku. Kuhentikan hitungan, lalu aku pun menengok ke belakang. Terlihat Fahrul yang sedang berlari untuk mencari tempat persembunyian. Tuh kan, si Dani curang, teriak dari Fahrul. Tadi ada yang menepuk pundakku, sahutku. Ah, jangan bohong lah Dan, orang gak ada siapa-siapa. Cepetan ulang ya, ngitung dari awal lagi. Aku pun kembali menghadap tembok dan mulai berhitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiba-tiba ada suara yang melanjutkan hitunganku. Aku sama sekali tidak berani untuk membuka mataku. Apalagi harus mengecek siapa yang ada di belakangku. Kenapa tidak dilanjut, Nak? Hanya suara itu. Suara yang terdengar dekat sekali dan sepertinya sangat tidak asing di telinga. Aku pun memberanikan diri membuka mata dan membalikkan badan. Dan tepat di belakangku berdiri sesosok wanita dengan wajah pucat, rambutnya berantakan dan mengenakan baju kebaya. Nek Ipa, ucapku terbata-bata. Saat akan berteriak, suaraku mendadak hilang. Aku hanya bisa berdiri mematung sambil terus menatap sosok menyeramkan yang ada di hadapan. Jantungku berdegup sangat kencang. Nek Ipa sembari tertawa, lalu menunjukkan senyumnya yang lebar, hampir mendekati telinga, serta deretan gigi yang berwarna hitam. Kepalaku pun mulai terasa berat, pusing sekali. Mataku mulai berkunang-kunang dan perlahan meredup. Kaki pun seperti kehilangan pijakan, dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Adik, terdengar suara abang memanggilku. Diikuti sedikit guncangan di tubuh. Dek, bangun adik. Perlahan aku pun membuka mataku. Dan di saat itulah aku merasakan tubuh ini lemas sekali. Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun, Dek, ucap Abah saat melihatku tersadar. Adik tadi kenapa? Tanya Abah. Aku pun tak menjawab pertanyaannya, masih mencerna tentang apa yang barusan terjadi. Kuedarkan pandangan melihat sekeliling, dan ternyata aku sudah berada di dalam kamarku. Adik, Abah melambai-lambaikan tangannya di depan wajah. Ingin sekali aku membalas, namun tenggorokan ini hanya terasa kering dan sakit sekali. Abah, sakit Abah, ucapku pelan sambil memegang tenggorokan. Abah pun memanggil ibu, memintanya untuk mengambil segelas air. Dan tak lama kemudian, ibu sudah kembali ke dalam kamar. Ini Dek, minum dulu Dek, ucap Abah sambil memberiku segelas air. Abah, Dani takut Bah. Aku pun menangis dalam pelukannya. Takut kenapa Dek? Tanyanya, seraya mengelus rambutku dengan pelan. Nek Ipah Bah, Nek Ipah, balasku dengan, hah? Nek Ipah? Abah pun terkejut dengan ucapanku. Maksudnya apa Dek? Sambung dari Abah. Tadi pas main petak umpet, Nek Ipah ada di belakang adik, jelasku masih dengan nada pelan. Hah? Yang bener Dek? Nek Ipah kan udah meninggal Dek. Abah pun masih belum percaya denganku. Iya Bah, tapi tadi adik lihat Nek Ipah Bah. Yaudah, adik jangan takut. Malam ini adik tidur sama Abah aja. Abah pun merangkulku, lalu menggendongku menuju ke dalam kamarnya. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang dari arah pintu depan. Waalaikumsalam, sahut ibu sambil berjalan ke pintu depan. Beberapa saat kemudian, terlihat Pak RT, Indra, dan juga Surya masuk ke dalam kamar. Dani udah sadar, ucap Pak RT sambil berjalan menghampiriku. Aku tak menjawab karena tenggorokan masih terasa sakit sekali. Tadi kenapa War? Tanya Pak RT kepada Abah. Katanya tadi ketemu Nek Ipah, balas Abah. Hah? Nek Ipah?
Kok bisa? Pak RT pun nampak terkejut mendengarnya. Ya makanya, saya juga heran Pak. Dani gak salah lihat? Tanya Pak RT padaku. Aku pun menggelengkan kepala. Indra sama Surya bukannya tadi main bareng sama Dani? Tanya Abah. Iya bah, balas mereka berdua kompak. Tadi lihat gak Dani di lapangan gimana? Indra pun mulai bercerita. Jadi, sewaktu dia dan teman-teman lainnya bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Awalnya, ia kira itu hanya akal-akalanku saja, supaya memancingnya keluar dari tempat persembunyian. Namun, teriakannya tak juga berhenti. Hingga akhirnya, teman-temanku pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka mencari sumber suara itu, dan tentu saja, suaranya berasal dariku. Indra pun menghampiriku, yang sudah tergeletak-geletak. Aku lihat Dani kayak kejang-kejang sambil teriak-teriak, ucap si Indra. Dan ketika Indra menyentuhku, aku baru bisa diam. Dan kemudian, aku pun tak sadarkan diri. Indra meminta Fahrul untuk memanggil Abah di rumah Pak RT. Dan gara-gara kejadian itu, pengajian pun dihentikan sementara. Pada saat itu, tidak ada seorang pun mengira kalau aku bertemu dengan nenek Ipah. Warga mengira aku telah digigit ular. Berkat cerita Indra itu, aku pun jadi tahu alasannya kenapa tenggorokan dan badan ini terasa sakit sekali. Hanya saja, aku tak ingat kapan aku kejang-kejang dan berteriak itu. Ingatanku hanya sampai ketika aku melihat Nek Ipah tersenyum lebar. Dan tak lama setelah itu, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah mendengarkan cerita Indra dan mengobrol sebentar, mereka pun pamit pulang. Dani, istirahat ya, ucap Pak RT sambil tersenyum. Iya Dan, biar besok kita bisa main lagi ya, sahut si Indra. Sebelum Pak RT melangkah keluar kamar, Abah sempat memberikan sebuah pesan. Pak RT, masalah kejadian ini jangan sampai warga lain tahu ya Pak. Takutnya nanti malah jadi heboh, pesan dari Abah. Dan Pak RT pun mengiyakan. Singkat cerita, hari sudah pagi. Terdengar suara kokok ayam yang saling bersahutan. Aku pun mencoba bangkit dari tempat tidurku. Namun, punggung ini masih terasa sakit. Leher dan pundakku pun demikian, masih terasa pegal. Kulihat di sekitar, tak ada siapa-siapa di dalam kamar. Ibu, panggilku. Dan tak lama, ibu pun masuk ke dalam kamar. Ade udah bangun. Ade lapar enggak? Tanya ibu. Lapar bu. Kak Akbar, teriak ibu memanggil Kak Akbar. Iya bu, gimana bu? Sini sebentar. Ada apa sih bu? Tanya Akbar sambil masih berdiri di dekat pintu. Tolong ambilin makanan di dapur buat si adik, perintah dari ibu. Iya bu, balas Akbar lalu berjalan keluar kamar. Beberapa saat kemudian, Akbar pun kembali ke kamar dan membawakanku makanan. Makan dulu nih dek, ucapnya sambil menyodorkan mangkuk yang berisi bubur kepadaku. Makanya lain kali jangan main kesana malam-malam, sambung si Akbar. Udah, adiknya masih sakit juga, tegur ibu. Sini, biar ibu yang nyuapin, sambungnya. Baru menelan beberapa suap, aku sudah muntah. Ih, pakai muntah segala, ucap si Akbar. Sakit bu, sakit. Aku pun mulai menangis sambil memegang tenggorokanku. Yah, cengengnya mulai keluar nih, ejek si Akbar. Kakak, sana ambil lap di dapur, perintah ibu sambil memarahi si Akbar. Nanti siang kita ke dokter ya dek, ucap ibu. Namun aku menolaknya. Akbar pun kembali membawa lap, lalu menutup muntahanku dengan lap itu. Dan kemudian dia pergi lagi keluar kamar. Adik tidur lagi aja, nanti kalau masih sakit besok gak usah sekolah, ucap ibu. Setelah membersihkan muntahanku, ibu pun meninggalkanku sendirian di dalam kamar. Dan seharian ini aku hanya terbaring di tempat tidur sambil menahan rasa lapar. Ingin sekali mencoba makan, tapi aku takut muntah lagi. Hingga ibu pun harus beberapa kali untuk memaksaku makan. Malam harinya, tubuhku tiba-tiba demam tinggi. Ibu pun mengompres dahiku dengan air mawar. Namun, demamnya sama sekali tak kunjung turun. Sehingga pada pagi harinya,
ibu terpaksa membawa aku ke rumah sakit. Dokter bilang kalau aku terserang radang tenggorokan dan harus beristirahat selama beberapa hari di rumah. Dan benar saja, selama 2 hari aku hanya berbaring di dalam kamar. Keluar kamar pun kalau hanya ingin sekedar ke kamar mandi saja. Ketika merasa sudah baikan, aku baru diizinkan untuk bermain di luar rumah. Hari ini aku berniat untuk bertemu Indra dan Fahrul. Sudah beberapa hari kami tidak main bersama. Aku pun berjalan keluar rumah. Baru sampai di halaman depan, beberapa warga sudah datang menghampiriku. Dani, sapa dari Bu Ica. Terpaksa kuhentikan langkahku dan membalas sapaannya. Dani, kemarin beneran ya Dani ketemu Nek Ipah? Tanyanya. Dan jujur, aku sangat terkejut mendengar ucapannya. Abah bilang tidak ada yang boleh tahu mengenai cerita ini. Dani, Bu Ica melambaikan tangannya di depan wajahku yang masih kebingungan. Iya Bu, balasku singkat. Bentuknya gimana? Serem gak? Tanya seorang warga lainnya. Serem. Sebelum mereka bertanya lagi, aku pun memilih pergi ke rumah Indra. Mereka tidak mengerti. Kejadian beberapa hari lalu itu masih menyisakan rasa trauma di diriku. Pertanyaan-pertanyaan mereka malah membuatku kembali mengingat kejadian menyeramkan itu. Indra, panggilku di depan rumah. Dan Indra pun muncul dari balik pintu. Hei, Dani udah sembuh, ucapnya menyambutku. Kami pun mengobrol sebentar, lalu aku pamit pulang. Baru sampai di halaman depan, dan Dani, panggil Indra yang berdiri di dekat pohon mangga. Ada apa Indra? Sahutku. Nanti malam main ke masjid yuk, teriaknya. Aku ragu mengiyakan ajakannya itu. Dan tiba-tiba, ibu muncul dari samping rumah. Gak apa-apa Dek, main aja ke masjid, ucap ibu, sembari memberi dukungan. Sehingga aku pun merasa yakin. Ayo Indra boleh, emang sama siapa aja? Fahrul sama Jana, balas si Indra. Aku pun setuju, lalu masuk ke dalam rumah. Kurang lebih 30 menit sebelum azan maghrib berkumandang, Fahrul dan Indra sudah ada di depan rumahku. Aku pun keluar menghampiri mereka. Samperin Jana dulu, baru kita ke masjid, ucap si Fahrul. Aku pun tersenyum lebar. Kenapa Dan? Tanya si Fahrul sambil bingung. Kalau ke rumah Jana, berarti kan gak lewat lapangan, jawabku. Oh, kamu takut ada Nek Ipah ya? Ejek si Indra, diikuti dengan tawanya. Kalau kamu lihat juga pasti nanti ketakutan, balasku. Udah buruan, malah bahas gituan, potong si Fahrul. Kami bertiga berjalan menuju rumah Jana. Jaraknya tidak begitu jauh, hanya berselang 5 rumah saja. Dari sana, bisa melewati gang kecil di dekat rumahnya. Selain lebih dekat ke masjid, setidaknya saya tidak melewati lapangan alias rumah Nek Ipah. Aku ingat sekali kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak di tahun 90-an di masjid. Dari hanya sekedar lari-larian di pekarangan depan masjid, saling mengganggu saat sholat, sampai adegan dorong-dorongan. Sehingga kami pun sering mendapat teguran. Tapi tidak pernah sekalipun ada jamaah yang mengusir kami. Sehabis Isya, aku mengajak teman-teman lain untuk pulang. Soalnya ada acara televisi favoritku. Pulang yuk. Bentar lagi sih Dan, balas si Jana. Iya bentar lagi, timpal si Fahrul. Emangnya mau ngapain pulang buru-buru? Tanya si Jana. Ya mau nonton TV, balasku. Ya udah, balik duluan aja sana, sahut si Fahrul. Mana berani dia balik sendirian. Nanti dikejar Nek Ipah lagi loh, ledek si Indra. Aku pun membalikkan badan, berjalan pelan ke pelataran masjid, lalu duduk di sana selama beberapa saat sambil mengumpulkan keberanian untuk pulang sendirian. Shh. Dani. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilku, diikuti suara tawa yang melengking. Mendengar suara itu, aku pun kembali masuk ke dalam masjid. Dan saat masuk ke dalam masjid, ternyata bersambung di part 2. Akhirnya, saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi part 2 di channel Raudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.